Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Perkenalkan, saya Dwi Setiorini, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, Prodi PAI semester 5. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan komunikasi antar manusia atau human communication yang terjadi dalam konteks organisasi. Kedua, komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergabung atau bergantung satu sama lain, atau the flow of message within a network of interdependent relationship. Ketiga, yaitu manusia dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya membutuhkan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Keempat, sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat. Selanjutnya itu two-way communication, komunikasi dua arah. Komunikasi timbal balik membutuhkan kerjasama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita bersama, cita-cita pribadi maupun kelompok untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Bila sasaran komunikasi dapat diterapkan dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi perusahaan, dengan tujuan utama mempersatukan individu dalam organisasi. Selanjutnya yaitu 3 model dalam komunikasi. Yang pertama, model komunikasi linear. Kedua, model komunikasi interaksional. Dan ketiga, model komunikasi transaksional. Pertama, model komunikasi linear, yaitu one way communication. Dalam model ini, komunikator memberi suatu stimulasi dan komunikan melakukan respon yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Kedua, komunikasi ini bersifat monolog. Kedua, model komunikasi interaksional, yaitu sebagai kelanjutan dari model pertama. Pada tahap ini sudah terjadi feedback, komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah dan ada dialog. Ketiga, yaitu tiap partisipan memiliki peran ganda. Suatu saat bertindak sebagai komunikator, pada saat yang lain sebagai komunikan. Ketiga, model komunikasi transaksional, yaitu komunikasi ini dipahami dalam konteks hubungan antara dua orang atau lebih. Pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif. Ketiga, tidak ada satupun yang tidak dapat dikomunikasikan. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, downward communication, dua, upward communication, ketiga, horizontal communication. Yang pertama, downward communication, yaitu pemberian atau penyimpanan instruksi atau job instruction. Penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan. Ini job relational. Penyampaian informasi mengenai peraturan yang berlaku atau prosedur dan praktik. Pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Kedua, yaitu upward communication. Ini penyampaian informasi tentang pekerjaan atau tugas yang sudah dilaksanakan. Penyampaian informasi tentang persoalan pekerjaan atau tugas yang tidak dapat diselesaikan bawahan. Ketiga, itu penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan. Keempat, yaitu penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya maupun pekerjaannya.
Ketiga, horizontal communication, yaitu memperbaiki koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, dan membina hubungan melalui kegiatan bersama. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi informatif, kedua fungsi regulatif, ketiga fungsi persuasif, dan keempat fungsi integratif. Pertama yaitu fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi, yaitu informasi processing system. Nah, seluruh anggota dalam organisasi berharap akan dapat informasi lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Kedua yaitu fungsi regulatif, berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Atasan atau orang-orang dalam jajaran struktural memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Tiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Banyak pimpinan lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Keempat yaitu fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Pelaksanaan komunikasi ini dapat menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasinya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.